selama masa pandemi, gua gabut banget asli. Kegiatan jadi berkurang dan gak tahu mau ngapain. Jadi sehari-hari paling hanya TikTok yang menemani. Oh iya ya, jika dipikir-pikir, sains dan teknologi yang memiliki konsep berpikir rasional serta realistis kan memiliki sebuah gesekan terhadap agama serta teologi-teologinya. Apakah kedua hal ini tidak bisa bersatu? Tetapi bagaimana jika paradigma-paradigma seperti ini hanyalah spekulasi sesaat yang dibangun oleh manusia dengan didasari oleh kesoktahuan atau malah sebaliknya? Daripada kita bingung, mari kita ulas di berbagi sedikit materi. Oke, kita masuk ke dalam berbagi sedikit materi. Semoga dari materi yang sedikit ini memiliki sebuah substansi yang padat. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai teologi teknologi yang berfokus mengenai korelasinya. Pertama-tama saya akan mulai dari sejarahnya. Bagaimana masyarakat zaman dahulu memiliki kompleksitas tersendiri dalam kehidupannya, dalam realitanya. Masyarakat primitif sangat takut dan tidak menerima realita yang ada. Oleh karena itu mereka memerlukan sebuah tempat senderan atau tempat perlindungan begitu untuk dapat melindungi mereka. Jadi masyarakat primitif menciptakan sebuah agama dan menjadikan agama ini sebagai opium begitu, atau sebagai dapat dikatakan sebagai agama adalah candu. Mereka menciptakan suatu gagasan metafisik untuk menenangkan rasa takutnya dan menciptakan sebuah entitas tertinggi yang mereka yakini mampu untuk melindungi mereka dari realita yang mereka jalani. Seiring berkembangnya sebuah zaman serta pemikiran manusia, lalu terciptalah sebuah gagasan yang memprioritaskan suatu realita. Mereka menamakannya sains. Sains hanya dapat dikonstruksi dengan pemikiran yang rasional dan dilakukan oleh manusia. Jadi hanya pemikiran manusia yang dapat mengelola sains. Realita mengenai alam semesta, mengenai dunia sedikit demi sedikit mampu terjawab melalui pendalaman oleh sains dan dapat dijawab dan dijelaskan secara rasional. Tetapi perkembangan zaman terus terjadi dan menghasilkan sebuah jembatan bagi agama dan sains. Sebelumnya kan banyak sebuah perdebatan yang sangat panas begitu, sangat sering terjadi oleh agama dan sains karena perbedaan konsep berpikir antara agama dan sains. Yang satunya bersifat rasional, yang satunya bersifat doktrin begitu. Tetapi kedua hal ini ternyata posisinya saling membutuhkan di realita. Agama-agama yang memiliki sarana-sarana untuk berkontribusi pada tujuan-tujuan mendasar yang dapat dikonstruksikan melalui pemikiran yang rasional, serta sains yang mampu diciptakan oleh mereka, yang sepenuhnya diilhami oleh aspirasi terhadap kebenaran dan pemahaman. Hal ini tentu saja bersumber dari
sebuah agama. Ada lagi satu premis pendukung untuk hubungan dari agama dan sains ini, yaitu sebuah sajak yang dilontarkan oleh Albert Einstein dalam bukunya yaitu Agama dan Sains. Dia berkata, sains tanpa agama lumpuh, agama tanpa sains buta. Jadi sebuah agama dan sains ternyata saling membutuhkan dan dapat menciptakan sebuah kolaborasi yang mampu membawa kebaikan bagi banyak orang. Semakin berkembangnya sains, maka terciptalah sebuah teknologi. Banyak sekali teknologi yang sudah tercipta, seperti ada handphone yang menjadi kerabat, bisa saya katakan menjadi kerabat, ada laptop, ada hal-hal elektronik yang lain, ada sangat banyak karena perkembangan sebuah sains. Nah, bagaimana sebuah teknologi dapat membantu sebuah agama dalam melakukan pewahyuan atau pewartaan? Seperti konteks yang terjadi pada masa kini, kita terjebak dalam sebuah fenomena non alam, yaitu pandemi COVID-19, di mana virus ini sangat berbahaya dan dapat merenggut nyawa orang lain. Maka dari itu kita harus berhati-hati sampai pemerintah menciptakan sebuah sistem PSBB bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 atau virus. Ya, jadi dari sini maka kita seluruh umat beragama tidak bisa melakukan aktivitas di luar, tidak bisa melakukan aktivitas sosial karena segala sesuatu dibatasi. Seperti ibadah, pekerjaan, pendidikan, semuanya dibatasi untuk mencegah penyebaran virus. Nah, dalam ibadah kita sudah beberapa bulan ini menjalani atau melakukan sebuah ibadah virtual melalui platform yang sering kita gunakan. Jadi di sini teknologi mampu mengisi atau mampu membantu sebuah agama dalam berteologi, dalam menyampaikan wahyu, dalam pewartaan. Nah, dari hadirnya teknologi, maka teologi dan teknologi dapat berkolaborasi dalam melakukan pewahyuan menurut keyakinan masing-masing. Kita melakukan ibadah melalui daring dalam jaringan, kita tetap yakin teguh terhadap Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan lewat teknologi. Oleh karena itu, teknologi sangat berperan penting bagi kehidupan, bagi agama, dan bagi semua unsur di dunia. Secara tidak langsung, sebuah teknologi menjadi sebuah rekan dari teologi untuk melakukan pelayanan.